Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, beribadah haji dan umroh memang jadi impian setiap umat Islam. Berbagai cara pun ditempuh untuk sampai ke Tanah Suci. Fenomena umroh backpacker atau umroh mandiri pun kian marak. Selain melanggar aturan, Kementerian Agama juga kerap menemukan jemaah yang dirawat atau jemaah yang terlantar setelah diberangkatkan oleh pihak yang tak berizin. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Meta Nurjan, langsung dari Tanah Suci. Karena ini adalah merupakan perjalanan yang sangat diminati oleh masyarakat dan juga berisiko tinggi, ada aspek pasti ya layanan itu. Pasti jamaah akan banyak mencoba untuk melaksanakan backpacker, tapi itu akan repot sendiri buat jamaahnya. Tapi kalau kita memang niatnya untuk umroh, untuk ibadah, kita punya dokumen yang lengkap, harusnya sih tidak menjadi masalah ya. Kalau emang dilarang, ya harus ada peraturan-peraturan yang tegas dan jelas. Jadi jangan sampai dua kaki. Kalau emang dibolehkan, ya harap disosialisasikan ke semua pihak. Beribadah umroh dan haji ke Tanah Suci jadi impian setiap umat muslim. Perjalanan umroh yang dibuka sepanjang tahun selain musim haji jadi magnet tersendiri perjalanan spiritual umat muslim. Berbagai cara ditempuh untuk sampai ke Tanah Suci. Fenomena umroh backpacker atau mandiri pun kian marak. Fenomena umroh backpacker atau mandiri hingga kini masih jadi kontroversi. Meski pelaku perorangan tak dijatuhi sanksi, namun hati-hati karena berbagai risiko tengah menanti. Kementerian Agama telah menghimbau jemaah tidak melakukan umroh backpacker, melainkan melalui travel resmi berizin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Berdasarkan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU, badan hukum yang menjadi sponsor di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah umroh. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Jaja Jailani menegaskan, pelaku umroh backpacker atau mandiri tanpa hak PPIU melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dan terancam hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda 6 miliar rupiah. Mengapa tidak diperbolehkan? Hal ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah dalam rangka memastikan bagaimana para jamaah itu betul-betul terjaga di dalam dan juga di luar negeri. Sementara kehadiran pemerintah dalam rangka memberikan layanan kepada warga negaranya di luar negeri itu tentunya yang terdaftar. Nah, dalam hal ini melalui PPIU ini. Ya, kita harapkan bahwa perjalanan umroh masyarakat itu hendaknya baik berkelompok maupun secara individu melalui PPIU. Namun, meski melanggar aturan, pelaku perorangan umroh backpacker atau mandiri tak bisa dijatuhkan sanksi. Hanya pelaku usaha tak berizin atau aktivitas penawaran umroh non-prosedur backpacker yang dapat dijatuhi hukuman. Nah, memang ini, Mbak, di dalam undang-undang itu yang dapat sanksi itu hanya pelaku usaha. Adapun pelaku perjalanan, masalah sampai saat ini belum ada dalam aturan. Nah, bagi pelaku usaha, karena ini adalah merupakan perjalanan yang sangat diminati oleh masyarakat dan juga berisiko tinggi, ya. Ini harus ada, saya bilang tadi, kembali lagi harus ada kepastian layanan ini. Sebelumnya, Kemenak melaporkan pelaku tanpa izin usaha yang mengkoordinir jamaah umroh backpacker atau mandiri ke Polda Metro Jaya. Pasalnya, Kemenak menemukan jemaah umroh mandiri yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi dan belasan jemaah terlantar yang diberangkatkan oleh pihak tak berizin PPIU pada September 2023 lalu. Namun di tengah kontroversi umroh backpacker atau mandiri, pihak Arab Saudi justru membuka aplikasi nusuk yang memudahkan calon jemaah dari berbagai negara untuk beribadah umroh. Aplikasi nusuk yang dikembangkan oleh Saudi adalah aplikasi yang dikembangkan bagi jamaah umroh atau haji di dalam memasuki Arab Saudi, di mana masyarakat dengan bisa ziarah, bisa turis, dengan melewati beberapa
jam saja itu mereka dapat melakukan umroh. Sementara di kita di Indonesia itu sebagaimana dalam Undang-Undang 8 tahun 2019 tadi bahwa bagi pelaku perjalanan umroh itu harus menggunakan PPIU. Lantas, apa perbedaan umroh di bawah PPIU dengan umroh backpacker atau mandiri? Menelusuri perjalanan umroh, saya mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Sebelum keberangkatan, saya dan jemaah lain mengikuti manasik umroh. Pentingnya manasik sebagai bekal pengetahuan rukun umroh jadi perbedaan awal perjalanan umroh melalui travel resmi dengan backpacker. Kalau backpacker ini kan kita bukan hanya turis semata, ini ibadah yang perlu kehusyuan, perlunya bimbingan ya, supaya diarahkan bagaimana cara ibadah yang baik, bacaan doanya bagaimana, prakteknya bagaimana. Kalau dia hanya mengandalkan ilmu pengetahuan yang dia punya, kalau memang mampu ya silakan. Tapi kalau dia umum, jarang mempelajari tentang keagamaan, nanti khawatir ada hal yang memang tempatnya aja salah. Perbedaan berikutnya terlihat dari tanda pengenal diri yang tercatat di Kementerian Agama. Untuk antisipasi keamanan, jemaah travel wajib mengenakan tanda pengenal selama di Tanah Suci. Beribadah umroh bukan semata melancong, namun harus paham syarat rukun ibadah umroh sesuai sunnah Rasulullah SAW. Jemaah umroh travel resmi dipandu mutawif atau ustadz pembimbing. Jemaah umroh dari berbagai negara memadati Ka'bah di kota Mekah, pusat kiblat umat Islam. Tak perlu memakan waktu panjang, ibadah umroh yang biasa disebut haji kecil dimulai dari niat, ihram, tawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran, sa'i berjalan dan berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah, diakhiri tahallul mencukur rambut. Imam Hanafi, pemilik travel Dwi Cipta Umroh mengungkap, ada berbagai keuntungan beribadah umroh melalui travel resmi. Paling pertama safety, keamanan. Keamanan artinya jamaah itu terjamin dari berangkat sampai dengan di Saudi dan kembali. Kita sendiri juga menginkludkan dalam satu kegiatan itu asuransi, kenyamanan. Jamaah sendiri akan merasa nyaman, kenapa? Karena udah disiapkan semua. Sudah disiapkan paketnya. Jika ada paket yang tidak sesuai, bisa komplain ke travel. Ibadahnya sendiri akan menjadi lebih fokus. Kenapa? Karena pada saat melalui travel, pasti di dalam peraturan itu ada ustadz atau pembimbing atau tour leader yang udah mengerti situasi di sana. Selain itu, perjalanan ibadah umroh melalui travel resmi disertai city tour. Salah satunya mengunjungi bukit atau Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini sendiri kan bagian dari rukun haji, ya. Bukan umrah sendiri ya. Tapi kalau umrah sendiri adalah bagian city tour dari. Ya, jadi hari ini kita bagian city tour dari rangkaian umroh, city tour Mekah. Jadi wukuf di Padang Arafah itu bagian dari rukun haji, bukan rukun umroh. Jadi Jabal Rahmah ini sebenarnya bukan sejarahnya Nabi Rasulullah SAW, akan tetapi di semenjak zamannya Nabi Adam dan dilanjutkan oleh Rasulullah yaitu berwukuf di waktu melakukan ibadah haji di bawahnya Jabal Rahmah. Biaya umroh backpacker atau mandiri yang lebih murah memang menggiurkan. Namun, masih banyak jemaah memilih travel resmi untuk kenyamanan beribadah. Menurut saya, umroh melalui travel itu lebih baik daripada mandiri, karena kalau travel itu sudah ada randonnya, sudah terinci apa segala macam, dan untuk segala macam penginapan itu tuh sudah ada yang bertanggung jawab dengan kita semuanya di sana. City tournya sudah terjadwal, jadinya tidak memikirkan lagi ini kita harus di mana apa segala macam, karena tempat-tempat untuk ziarah kita itu sudah ada semuanya, jadinya lebih enak menggunakan travel. Menjaga diri kita sendiri dalam perjalanan, terus semuanya sudah disiapkan dari tiket, transportasi, hotel, termasuk pembimbing kita. Jadi kita tahu arah tujuan kita kemana, tidak mungkin kesasar gitu. Jadi kalau kita backpacker mungkin masih
cari-cari gitu, jadi kurang terjamin keamanan dan keuntungan paling besar di situ. Jadi kita fokus untuk ibadah. Di tengah maraknya fenomena umroh backpacker atau mandiri, pihak jasa travel mengaku mengalami penurunan jumlah jemaah. Kemudian pengaruhnya kami terhadap backpacker ini ke dunia usamanya yang berizin ya pasti ada pengaruh. Pengaruhnya kenapa? Karena pasti jamaah akan banyak mencoba untuk melaksanakan backpacker. Tapi itu akan repot sendiri buat jamaahnya. Kenapa? Karena dia akan nge-rent sendiri hotel, kemudian kendaraan. Ya kalau itu tidak sesuai juga mengakibatkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan pada saat di Saudi. Tak bisa dipungkiri, umroh backpacker atau mandiri bisa jadi solusi bagi jemaah dengan kocek murah. Seperti apa pengalaman pelaku umroh mandiri di tengah ancaman berbagai risiko? Saudara, persoalan umroh backpacker memang jadi PR besar pemerintah. Apalagi pemerintah Arab Saudi justru membuka kesempatan besar bagi calon jemaah untuk mendapatkan visa mandiri. Selengkapnya usai jeda di 60 menit special report. Nah, kalau backpacker misalkan ada kecelakaan, siapa yang menjamin itu? Sama kami di 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, persoalan umroh backpacker memang jadi PR besar pemerintah. Apalagi pihak Arab Saudi justru membuka lebar kesempatan untuk calon jemaah mendapatkan visa mandiri. Akankah pelarangan umroh backpacker atau umroh mandiri jadi solusi? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Meta Nurjan dan juru kamera Oke Kurniawan. Jadi memang pemerintah Arab Saudi juga sudah melegalkan dan juga mereka memberikan keleluasaan buat kita yang memakai visa transit untuk bisa umroh. Jadi begitu saya mendengar kabar, oh ternyata bisa umroh dengan visa transit, akhirnya saya beli tiket untuk pertama kalinya. Nah, kalau backpacker misalkan ada kecelakaan, siapa yang menjamin itu? Persoalan umroh backpacker atau mandiri masih jadi PR besar pemerintah. Apalagi pihak Arab Saudi membuka kesempatan luas bagi calon jemaah untuk mendapatkan visa mandiri. Jemaah kini bisa melakukan umroh dengan visa transit atau turis melalui aplikasi Nusuk. Saya bertemu Sintaris, pelaku umroh mandiri asal Jakarta. Ia berbagi pengalaman perjalanan umroh mandiri bersama suami dan 2 anaknya. Sebetulnya secara proses itu sama seperti kita merencanakan perjalanan ke luar negeri terutama. Jadi harus siapkan dokumennya, kemudian itinerary perjalanannya, dan juga akomodasi serta transportasi. Kebetulan kalau saya memang menggunakan visa transit, jadi memang pemerintah Arab Saudi juga sudah melegalkan dan juga mereka memberikan keleluasaan buat kita yang memakai visa transit untuk bisa umroh. Jadi begitu saya mendengar kabar, oh ternyata bisa umroh dengan visa transit, akhirnya saya beli tiket untuk pertama kalinya. Prosesnya adalah punya tiket transitnya dulu gitu. Jadi ada 2 maskapai yang memang support untuk visa transit yang dibuat secara elektronik. Sinta mengaku, selain hemat biaya, pengalaman umroh melalui travel resmi beberapa tahun silam jadi bekal perjalanan umroh mandiri selama 4 hari di Tanah Suci. Pertimbangan pertama tentu saja biaya lebih murah. Dengan visa transit maksimal 4 hari, durasi kita berada di Mekah Madinah itu tentunya jadi lebih pendek, otomatis mengurangi biaya yang harus kita keluarkan untuk penginapan dan juga makan. Umroh sendiri sebetulnya tidak memerlukan waktu yang lama, itu ilmunya sih yang harus betul-betul diperdalam, karena pada saat mandiri kalau kita bisa menyewa mutawif itu mungkin lebih baik gitu. Kalaupun tidak, kita harus benar-benar memperdalam ilmu agama, jangan sampai kita melakukan larangan-larangan umroh terutama setelah mikot. Sadar akan berbagai resiko, Sinta mensertakan asuransi perjalanan umroh mandiri sebagai antisipasi diri. Apalagi pemerintah telah mengeluarkan imbauan dan ancaman bagi pelaku umroh backpacker atau mandiri yang melanggar aturan. Dasarnya adalah kita harus betul-betul tahu apa yang mau kita lakukan pada saat kita umroh dan juga bagaimana persiapan
terutama tidak hanya saat berangkat tapi juga saat di sana kita mampu untuk menjaga diri kita sendiri. Dan sebetulnya yang ditakutkan oleh pemerintah secara mandiri itu adalah mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh jamaah untuk melakukan hal ilegal seperti overstay atau mungkin mencari pekerjaan di sana, tidak kembali. Mungkin itu yang ditakutkan oleh Kemenak. Tapi kalau kita memang niatnya untuk umroh, untuk ibadah dan memang kembali ke Indonesia, kita punya dokumen yang lengkap, kita punya persiapan yang cukup, kita punya pemahaman agama yang cukup, harusnya sih tidak menjadi masalah ya. Menilik fenomena umroh backpacker, saya menggali informasi komunitas umroh backpacker. Pendiri Umroh Backpacker Info, Eyas Abudiah, mengungkap umroh backpacker atau mandiri sudah berjalan sejak lama sebelum pihak Arab Saudi membuka aplikasi nusuk dan berlakukan kebijakan visa elektronik. Ana juga sudah melakukan sejak tahun 2018, ya. Tapi dari dulu juga nggak ada halangan, alhamdulillah. Kemudian baru sekarang saja mungkin karena gelombangnya makin tinggi, dunia digital juga sudah makin pesat, dan Saudi juga mengatakan ahlan wa sahlan kepada kaum muslimin. Umroh mandiri ini disarankan untuk orang yang pernah umroh. Kalau dia belum pernah umroh, maka paling nggak dia sering keluar negeri atau pernah keluar negeri, seperti itu. Kalau emang dilarang, ya harus ada peraturan-peraturan yang tegas dan jelas. Jadi jangan sampai dua kaki. Kalau emang dibolehkan, ya harap disosialisasikan ke semua pihak, seperti itu. Eyas yang juga berprofesi sebagai mutawif atau ustadz pembimbing umroh ini memberi edukasi umroh backpacker melalui akun Instagram miliknya. Jadi Ana fokus cuma di edukasi dan informasi yang Ana bagi, ya tips-tips. Kemudian juga Ana dipercaya oleh agent sebagai agent visa juga, makanya Ana bisa support mereka di visa, kemudian juga bisa support mereka di transport atau mau booking Haramain Express, hotel ya, hotel group dan seterusnya, seperti itu. Sebenarnya lahir dari keluhan kita juga kan, orang itu biasanya pengen umroh dengan budget yang murah, kemudian waktunya biar fleksibel supaya lebih lama bisa menikmati tanah suci itu lebih khusyuk, lebih enjoy. Meski jadi jembatan untuk jemaah umroh backpacker, Eyas mengaku tak mau ambil keuntungan langsung dari jemaah. Karena dia percaya Ana kan lewat akun Ana, dan mereka berterima kasih sama Ana karena sudah ada informasi di akun Ana. Mereka pengennya lewat Ana, misalkan kayak apa ya, kayak ngajuin visa, ya. Dan Ana alhamdulillah bisa. Nah, Ana nggak mengambil keuntungan dari mereka secara langsung. Ada faidah dari provider seperti itu yang bekerja sama-sama Ana. Sementara itu, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Jaja Jailani menyebut risiko besar mengintai pelaku perjalanan umroh backpacker atau mandiri. Pemerintah menghimbau bahwa seyogianya bagi pelaku perjalanan umroh hendaknya mengikuti aturan. Mengapa? Dengan ikut aturan itu adalah adanya kepastian bagi jamaah, baik itu dalam segi layanan maupun juga yang lainnya seperti kesehatan dan sebagainya. Ini soal ada jaminan. Nah, kalau backpacker misalkan ada kecelakaan, siapa yang menjamin itu? Ada gangguan kesehatan, bagaimana itu? Saya berharap tetap melakukan melalui PPU sehingga dia betul-betul dapat kepastian dalam layanannya. Senada, mutawif atau ustadz pembimbing umroh Suud Misbah mengungkap, tak jarang jemaah sakit ditemukan di tanah suci. Apa jadinya jika jemaah tak terdata di Kemenak? Backpacker ini menurut saya rawan kalau memang sakit. Siapa yang akan ngurus di sini? Kan tidak ada yang bertanggung jawab istilahnya. Jadi akan berangkat mandiri. Itu mungkin yang kita khawatirkan. Menanggapi fenomena umroh backpacker atau mandiri, Ketua MPR RI Bambang Susatyo melalui keterangan tertulis meminta pemerintah mengkaji dan segera menyusun peraturan pelarangan ibadah umroh mandiri. Kami mendorong pemerintah untuk mengimbau seluruh pihak, utamanya bagi jemaah, bahwasannya kebijakan visa Arab Saudi yang membolehkan visa turis untuk umroh cenderung bertentangan dengan regulasi di Indonesia. Solusi tengah dinanti. Pemilik travel Dwi Cipta Umroh Imam Hanafi berharap pemerintah dapat mengatasi fenomena umroh backpacker atau mandiri tanpa merugikan satu pihak. Kemenak itu harus mensosialisasikan gerakan untuk melalui PPU.
dengan memberikan informasi melalui Kemenak di daerah masing-masing, kemudian memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat bahwa umroh begini ini ada kekurangannya, ada bahayanya seperti ini. Kenapa? Kalau kita bicara tentang ketegasan, dari dulu sebenarnya Kemenak sudah mengeluarkan aturan harus PPIU. Cuma masalahnya adalah orang ini tidak mendapatkan informasi yang jelas. Akankah wacana pelarangan umroh backpacker atau mandiri jadi solusi? Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Jaja Jailani mengungkap telah melakukan berbagai upaya mengatasi fenomena umroh backpacker. Ya tentunya upaya kami Kementerian Agama adalah satu adalah memberikan sosialisasi tentang peraturan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di Saudi. Yang ketiga adalah tentunya dengan sosialisasi tadi kita harapkan masyarakat ada kesadaran bahwa pemerintah dalam hal ini bukan menghalang-halangi orang melakukan perjalanan umroh secara mandiri, bukan, tetapi adalah dalam rangka memberikan kepastian pelayanan, jangan sampai nanti masyarakat kita menjadi korban oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Beribadah ke tanah suci selalu dinanti, namun keamanan diri perlu dicermati. Jangan sampai tergiur biaya murah. Pelajari lebih teliti demi perjalanan umroh yang penuh arti. Kami tutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Tetap kawal hasil pemilu 2024. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.